Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama kita malam hari ini, kita akan membangun mezbah doa di malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau rela berkorban untuk kami Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari dengan segenap hati kita. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti. Oh Yesus, Engkau sungguh besar kasih-Mu, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti. Oh, sungguh besar Tuhan, besar
tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh besar perbuatan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur malam hari ini buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Hanya Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya nama-Mu, nama-Mu mengalir kuasa-Mu di tempat ini, di hati kami Tuhan. Oh, mengalir sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam. Yes Tuhan. Oh Yesus, Yesus, sungguh besar, sungguh indah Engkau, sungguh indah Engkau, yang Kau pikirkan tentangku tak terselang. Oh Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan. Oh, mari lebih lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu. Oh Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan. Biar mengalir kuasa-Mu malam hari ini Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Engkau Bapa yang kekal mulia, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir. Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai saat sekarang ini Tuhan Yesus. Pandemi boleh terjadi, tapi tetap Tuhan tetap memelihara kami.
Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap mencengkram tangan kami, Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau sepenuh hati kami. Kami percaya Tuhan, terobosan boleh terjadi, mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Yes, Jesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yes, haleluya. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa-Mu. Yes, maha tinggi Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalirlah dari tempat mahar, mengalir Bapa, Kau mulia, Engkau hadir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal dan mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, kami tenang Tuhan. Yes, mengalir kuasa-Mu. Mengalir Tuhan, mengalir. Mari rasakan, mari nikmati Dia malam hari ini. Yes, Tuhan. Ya, hadirat-Mu memenuhi kami. Yes, Jesus. Tuhan Yesus. Ya, yes. Kami tenang Tuhan di dalam mengalirlah Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Yes, dari tempat yang maha tinggi mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau kekal dan mulia, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau memulihkan. Yes, bahkan Kau menyembuhkan Tuhan Yesus. Yes, mari sama-sama lebih dalam lagi mengalir Yesus. Kuasa-Mu mengalir. Ya, yes, Tuhan. Yes. Ini doa kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah kami. Jesus. Engkau menyembuhkan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yes, mari nikmati Tuhan malam hari ini. Yes, Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Dia lebih besar dari setiap problema masalah kita, bahkan penyakit apapun. Tuhan terlebih besar. Yesus, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Jesus, Your presence Lord. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu. Oh,
never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Engkau hadir di setiap langkah kami, Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Engkau hadir, Engkau hadir, Tuhan. Oh Yesus, kami aman di dalam-Mu. Oh Yesus, Kau buktikan Engkau setia, Engkau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan, dan ku angkat tinggi tangan, tanda kami berserah kepadamu, Yesus. Oh Yesus, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Tuhan di dalam Engkau, Yesus. Kami aman di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Engkau membuktikan Tuhan kesetiaan-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Aku, yes Jesus, Jesus. Tandaku, kami berserah kepada Engkau, Tuhan, Pencipta kami, Yesus. Engkau setia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau kembali mengizinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Biarlah Bapa, malam ini Engkau membukakan rahasia firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan, kami rindu mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, selamat malam saudara, kita berjumpa lagi dan malam ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Ya, Shalom, selamat malam Bu Debbie, saya pengikut dan pendengar setia Mesbah Doa. Juga Mesbah Syukur, dan saya juga pendengar khotbah-khotbah Ibu. Saya seorang ibu dari Manado. Saya ingin bersaksi Bu, selama 4 tahun saya mengalami hampir tiap bulan saya mengalami sakit di bagian perut. Terutama seminggu sebelum datang bulan.
Saya sudah ke dokter kandungan tapi kata dokter hanya infeksi. Hampir tiap bulan saya harus ke dokter. Kalau tidak ke dokter, saya harus beli obat di apotik yang pernah diresepkan oleh dokter. Tapi tetap tidak kunjung sembuh, malah semakin sakit. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti konsumsi obat karena berpengaruh di ginjal. Saya mulai mengikuti mesbah doa tahun 2020, namun saya lupa itu bulan berapa. Pertama-tama hanya saya yang mengikuti mesbah doa. Berapa bulan kemudian suami juga akhirnya ikut mesbah doa bersama dengan anak-anak saya. Kami sekeluarga selalu sama-sama beribadah mesbah doa maupun mesbah syukur, pagi pujian penyembahan firman Tuhan yang sangat memberkati dan menguatkan kami sekeluarga. Bahkan semua khotbah-khotbah Ibu Debbie, tidak ada satu khotbah Ibu yang saya lupa judulnya, tapi itu sangat membangkitkan iman saya. Di situ Ibu Debbie katakan, zaman sekarang itu orang kalau sakit dikit-dikit langsung ke dokter. Ya, sedikit-sedikit ke dokter, demam ke dokter, apa-apa ke dokter. Lalu Ibu Debbie bilang, ya coba pakai iman, berdoa dan pakai minyak urapan, lalu beriman kepada Tuhan. Akhirnya saya pun mempraktekkan, bukan kebetulan Bu, di tempat saya waktu itu saya diberi minyak urapan. Lalu saya oles setiap hari di perut saya di bagian yang sakit. Juga suami oles di pergelangan tangannya karena tangan suami saya muncul benjolan. Tanpa saya dan suami sadari, beberapa bulan kemudian benjolan sebesar jempol di pergelangan tangan suami saya menghilang. Ya, dan saya dan suami terheran-heran Bu. Dan saya bilang, ini adalah mujizat Tuhan. Padahal suami saya juga sudah ke dokter dan dokter bilang ini harus dioperasi. Tetapi Tuhan sudah lebih dulu mengoperasinya. Amin, ajaib Tuhan ya saudara. Tuhan Yesus sungguh ajaib, dan dari mujizat yang suami saya alami, saya semakin yakin Bu, pasti saya juga mengalami mujizat yang sama. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama. Tapi minyak urapan yang saya pakai dari gereja itu sudah habis, dan saya bingung mau minta kepada siapa. Dan saya ingat waktu itu Ibu Debbie berdoa dan Ibu bilang, ya, minyak urapan itu bikin sendiri, ya. Dan saya ambil waktu itu minyak goreng yang masih baru, yang belum dipakai Bu. Saya doakan minyak itu, Tuhan kuduskan dan urapi. Berkati minyak ini Tuhan, menjadi minyak yang penuh dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari saya oles di perut saya Bu, dan dimanapun di bagian tubuh yang terasa sakit, ya, dan itu saya jadikan sebagai minyak urapan pengganti seperti kita oles minyak kayu putih saja. Dan juga obat lainnya. Bulan kemarin saya tidak datang bulan. Saya heran padahal saya tidak mungkin hamil. Saya doa tepatnya kemarin saya datang bulan Bu. Tapi sakitnya sangat luar biasa. Saya berdoa Tuhan, saya yakin tangan Tuhan sedang bekerja mengangkat semua sakit penyakit ini sampai ke akar-akarnya. Jam 3 subuh saya bangun berdoa. Jam 6 saya lanjut lagi mesbah syukur. Ya, karena di Manado itu tayangnya jam 6. Perut saya semakin terasa sakit sampai kram ke kaki kiri dan kanan saya. Selesai ibadah, mesbah syukur, saya lanjut mengurusi anak saya yang mau berangkat ke sekolah. Saya masak sarapan untuk keluarga, selesai masak tepat jam 9. Saya doa lagi Bu. Saya penyembahan, saya menyanyi, saya puji Tuhan, saya bilang, ya Engkau Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku, aku berserah penuh. Saya berulang-ulang menyanyikan lagu itu, lalu saya menangis seperti saya menemukan kedamaian, ketenangan yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Saya menangis, saya berdoa, Tuhan, saya tahu tangan Tuhan sedang menjamah dan mengangkat sakit di perut saya sampai ke akar-akarnya. Selesai doa, saya sarapan Bu. Lalu saya masuk ke kamar mandi. Saya berencana untuk mandi. Saya kaget Bu, ketika saya mau mandi ada benda yang jatuh. Dan saya kaget, ya, itu daging yang jatuh seperti gelembung berisi cairan. Saya merasa sakit, saya langsung hilang total.
Haleluya, puji Tuhan, saya menangis. Tidak ada henti-hentinya. Saya ucapkan haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Debbie, setiap khotbah Ibu yang selalu menguatkan iman saya dan keluarga. Terima kasih untuk setiap pelayanannya di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan buat Ibu dan keluarga dan memberkati Ibu, pelayanan Ibu dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Maaf Bu kalau kesaksian saya terlalu panjang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kesaksian yang luar biasa yang kita dengar malam ini ya, seorang ibu yang mengalami sakit terus di bagian perutnya. Setiap kali mau datang bulan mengalami sakit yang hebat. Sudah berobat ke dokter, tidak pernah sembuh, bahkan setiap bulan harus ke dokter. Bahkan minum obat tidak sembuh. Akhirnya ibu memutuskan untuk memakai iman. Dengan mengolesi minyak urapan ya. Saya memang pernah mengajarkan ya, Alkitab berkata kalau ada yang sakit hendaknya mengolesinya dengan minyak. Lalu banyak yang bertanya, Bu, ya, saya mau minta Ibu untuk berdoa buat minyak ini supaya menjadi minyak urapan yang berkuasa. Saya bilang tidak. Minyak urapan itu saudara bikin sendiri, gak perlu beli di mana-mana. Bukan soal pendetanya, tetapi imanmu lah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Dan puji Tuhan ibu ini ya menangkap ya dari apa yang sudah diajarkan kebenarannya. Lalu ibunya berdoa buat minyak ya, dan diolesi setiap kali sakit, diolesi ke bagian perut sambil memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan suaminya juga punya benjolan di bagian tangan sebesar jempol dan dokter sudah suruh operasi. Tapi dia beriman, didoakan dan benjolan itu hilang, saudara. Lalu ibu ini mengimani kalau suaminya mengalami mujizat maka dia juga akan mengalami hal yang sama. Ya, dan satu kali ketika dia hendak mandi ada benda yang jatuh ya. Ternyata itu benjolan dan saya dikirimin fotonya saudara, itu berupa gelembung benjolan ya sebesar begini ya, berwarna merah. Saya percaya itulah sakit penyakit yang ada di dalam perut Tuhan sudah keluarkan. Puji Tuhan. Biarlah iman kita boleh semakin dibangkitkan, berharap percaya pada Tuhan bahwa segala sakit penyakit Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau belum waktunya kita mati, kita tidak akan mati. Kalau sudah waktunya, semua Tuhanlah yang pegang kendali. Karena itu ya saya berdoa buat setiap kita saudara, biarlah iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Ya, jangan cari pendeta untuk berdoa. Saudara datang sendiri pada Tuhan karena engkau punya hak istimewa. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang membawa berkat buat setiap kita yang mendengar. Kita berdoa agar Ibu sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan, ya, keluarga dipulihkan, bahkan semua anak-anak suami sekarang sudah ikut mesbah doa. Tuhan memberkati, ya, apa yang sudah Ibu alami bersama Tuhan itu akan menjadi kesaksian yang hidup. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Yunus pasal yang kedua, bagaimana Yunus itu ya berteriak dari dalam perut ikan. Dia berkata, lumut lautan membelit kepalaku, dari dasar gunung-gunung dia tenggelam ya. Jadi kalau Yunus menceritakan ini berarti waktu itu ya ikan besarnya kemungkinan belum datang karena Yunus mengalami tenggelam dulu di dasar lautan. Lalu ada dia bilang lumut laut membelit kepalanya. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Yunus berkata dari dalam lembah kelam, dari alam liang kubur, dari dalam liang kubur dia berteriak dan Tuhan menyelamatkan nyawanya. Lalu datanglah ikan besar yang menelan Yunus, lalu dia dibuang ke Niniwe, saudara. Ya, kita akan meneruskan pembacaan kita malam hari ini. Kita sekarang sudah sampai di Yunus pasal yang keempat, saudara. Kemarin Yunus sudah dimuntahkan oleh ikan ya ke kota Niniwe, dan akhirnya Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota itu bernubuat ya. Dia berjalan, dia meneriakkan untuk kota itu bertobat ya. Yunus mulai masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, lalu dia mulai berseru selama 40 hari. Ya, dia berkata, maka kota ini akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, ya, lalu mereka mengumumkan puasa.
Kita sudah baca kemarin bagaimana akhirnya rajanya mengumumkan puasa, raja perintahkan. Nggak ada satu orang pun, ternak pun ya yang boleh makan, semua harus merendahkan diri berpuasa. Mereka memakai kain kabung ya untuk menyatakan sikap pertobatannya. Mereka berkata, siapa tahu Tuhan akan berbalik dan menyesal. Dan akhirnya karena ketaatan Yunus ya, mereka diselamatkan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan berkata akhirnya Tuhan tidak jadi. Dan Tuhan menyesal telah merancangkan malapetaka itu atas kota Niniwe. Ya, penduduk Niniwe itu tidak mengenal Allah sebelumnya, ya. Mereka itu sama sekali ya tidak mengenal Allah. Tetapi mereka mau mempercayai pesan yang disampaikan oleh Yunus dan mereka akhirnya bertobat. Kita lihat di sini saudara betapa ajaibnya pengaruh firman Tuhan terhadap orang-orang jahat. Ya, pertobatan mereka sangat berbeda dengan sikap keras kepala bangsa Israel yang memang dari dulu sudah mengenal Tuhan. Ya, berbeda dengan Niniwe ini tidak mengenal Tuhan tapi langsung bertobat. Israel sudah mengenal Allah tapi tidak mau bertobat. Bahkan banyak pemberita tentang pertobatan, nabi-nabi dikirim di Israel tapi tetap mereka menolak untuk bertobat. Beda dengan Niniwe. Hanya satu kali mendengar saja perintah Allah, mereka langsung merendahkan diri. Ya, karena itu saudara, ya biar kita mau bersikap seperti kota Niniwe ini. Jangan lama-lama bertobat. Sekali kita mendengar, ya mari kita menanggapi. Agar Tuhan membatalkan ya murkanya atas hidup kita, atas bangsa kita. Dan Tuhan menyelamatkan kota ini saudara ya. Kita lanjut sekarang sudah di Yunus pasal yang keempat. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Jadi memang Yunus ini nabi yang aneh, sangat aneh, paling aneh. Ketika bangsa ini bertobat, Yunus marah saudara. Malah marah dia. Nabi-nabi lain itu dikirim untuk bernubuat, bangsanya bertobat, dia senang. Ya, ketika Yunus melihat hal itu, ya hal itu sangat mengesalkan hati Yunus dan ia marah. Ya, Yunus memang Yunus ya, aneh sekali Yunus ini. Mengapa Yunus marah ketika Allah menyelamatkan Niniwe? Orang Yahudi tidak ingin membagikan pesan Allah kepada bangsa lain ya pada zaman Yunus, sama seperti mereka menolak tugas tersebut pada zaman Paulus saudara. Ya, mereka telah melupakan tujuan semula mereka sebagai bangsa, yakni menjadi berkat bagi dunia dengan cara membagikan pesan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Yunus berpendapat bahwa Allah seharusnya tidak memberikan keselamatannya dengan cuma-cuma kepada bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan mereka jahat, tetapi justru inilah yang dilakukan oleh Allah bagi semua orang yang mau datang dan bertobat dan percaya kepadanya. Kalau kita melihat di sini Yunus mungkin menganggap ini bangsa berdosa bejat, ngapain Tuhan selamatkan, mending hukum aja, mati aja gitu ya. Tapi ternyata di sini Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, bahkan orang yang tidak mengenal Allah bisa diselamatkan Tuhan. Dibanding orang yang sudah Kristen dari dulu kenal Tuhan tapi nggak mau bertobat, mending orang yang bukan Kristen dijamah Tuhan sekali langsung bertobat, menyerahkan hidupnya. Kita lihat sekarang banyak orang-orang yang bukan dari agama Kristen dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, ya termasuk saya yang dulu tidak mengenal Yesus, dipanggil Tuhan, boleh mengenal Dia. Langsung menyerahkan hidup untuk sungguh-sungguh bertobat. Yunus tidak senang saudara. Ya, jangan kita ini meniru Yunus, menjadi seperti Yunus. Tidak suka kalau orang bertobat. Dia suka orang dihukum. Ya, Yunus ini tidak mau membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Ya. Ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kau katakan itu, kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya.
3, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Saudara, Yunus ini mengungkapkan alasannya, ya. Itulah sebabnya dia enggan untuk pergi ke Niniwe. Di sana dia berkata, dia tidak ingin orang-orang Niniwe ini diampuni sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, ya, aku tahu engkau tuh penuh kasih, makanya aku tuh tidak mau datang ke sini. Aku tidak mau orang-orang itu bertobat dan dikasihi oleh engkau. Mending cabut nyawaku saja, aku pengen mati. Ya, kita lihat di sini saudara, Yunus ini tidak ingin orang-orang Niniwe diampuni. Dia ingin mereka dihancurkan, bahkan dibinasakan. Yunus tidak memahami bahwa Allah Israel juga adalah Allah yang seluruh bangsa. Apakah Anda terkejut ketika seorang yang tidak diduga-duga berbalik dan bertobat kepada Allah? Apakah pandangan kita, ya, mungkin sesempit Yunus? Ya, kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya kita juga sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Bagi Yunus, orang Niniwe itu nggak layak untuk dikasihi, nggak layak untuk diampuni dan diselamatkan. Tapi di pandangan Tuhan berbeda. Makanya saudara, ya, kalau kita nih diberi kesempatan sama Tuhan untuk bertobat, disitulah titik poinnya. Mau siapapun dia, sejahat apapun, asal dia mau bertobat, kata kuncinya. Tuhan bisa pakai dia dengan luar biasa loh saudara, ya. Yunus minta mati. Dia bilang mending saya mati. Yunus ini memang aneh. Dia tidak mau, dia harusnya senang melihat bangsa itu bertobat, malah dia minta mati. Dia mengungkapkan alasannya. Yunus telah lari dari tugas menyampaikan pesan Allah mengenai penghancuran kepada Niniwe. Ya, kemudian ia ingin mati karena penghancuran tersebut tidak akan terjadi. Betapa cepatnya Yunus melupakan belas kasihan Allah kepadanya. Ketika ia berada di dalam perut ikan, dia bersyukur, waktu itu aku berseru dari dunia orang mati, Engkau selamatkan aku Tuhan. Ketika dia lihat kota Niniwe bertobat, dia malah minta mati karena dia kecewa kenapa Tuhan. Saudara, jangan kita ini meniru Yunus. Apa nih saudara? Yunus ini iri hati. Dia punya perasaan iri. Jangan engkau iri kalau lihat orang diberkati. Jangan engkau iri melihat orang lain disertai Tuhan. Ya, jangan engkau iri dan mencoba menjatuhkan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, seburuk apapun masa lalunya. Tuhan itu Tuhan yang menentukan keputusannya ketika melihat sikap hati orang tersebut mau bertobat. Ya, mari kita jangan menjadi Kristen seperti Yunus, ya, Kristen yang aneh. Tidak senang melihat orang diampuni, tidak senang melihat orang diberkati. Bertobat saudara. Malah dia minta mati. Baru dia mengakui Tuhan sudah mengangkat dia dari lumut laut yang melilit kepalanya, dari dalam dunia orang mati. Dia berseru, Tuhan menjawab. Begitu Tuhan, masalahnya cuma dia jengkel lihat orang Niniwe diampuni dan diluputkan Tuhan. Masalahnya apa saudara? Ini Yunus ini sok tahu, sok pintar, lebih pintar dari Tuhan. Ya, bahkan dia menentang kehendak Tuhan atas kota Niniwe. Ya, dia minta mati sama Tuhan, cabut saja nyawaku. Padahal tadi dia sudah bersyukur Tuhan selamatkan dia dari dunia orang mati. Tapi kita menarik satu kesimpulan malam ini saudara, jangan menjadi seperti Yunus. Ya, yang tidak sepaham dengan Tuhan, iri melihat orang diselamatkan. Ya, hati-hati saudara. Kalau kita punya sifat seperti itu, Tuhan gak mungkin memakai hidup kita. Jadi mari kita bertobat. Kalau orang lain diberkati, diselamatkan, kita ikut bersenang. Iya, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala. Ya, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Siapapun itu, sebejat apapun, kalau dia mau terbuka dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni. Ajar kami Bapa untuk punya hati seperti Engkau, punya mata seperti Engkau memandang jiwa-jiwa yang terhilang. Kami tidak ingin menjadi seperti Yunus yang tidak mau Tuhan menyelamatkan orang lain. Jangan jadikan kami orang-orang yang egois Tuhan. Biar keselamatan itu juga boleh sampai pada orang lain. Lihat hidup kami, pakai kami menjadi alat-Mu menyelamatkan keluarga demi keluarga, bangsa demi bangsa, kota demi kota. Berkati rumah tangga, suami-suami, istri, anak-anak, semua bertobat hidup dalam perkenanan-Mu.
sehingga masa depan kami disertai Tuhan, bahkan anak-anak kami, jodoh mereka juga dalam kendali tangan Tuhan. Berkati seluruh anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat, beri kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, sakit apapun Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami letakkan tangan di bagian yang sakit, kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami tahu Engkau Tuhan pembuat mujizat, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus terutama sembuhkan jiwa kami, supaya tidak ada sungut-sungut, tetapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang sudah Tuhan izinkan kami alami. Setiap kami yang ada dalam persoalan yang berat, tekanan hidup yang berat, yang terlilit masalah hutang piutang, yang ada dalam masalah rumah tangga, pemulihan rumah tangga, yang ada di dalam masalah-masalah keterikatan dosa, homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan dosa amarah, kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, sakit hati, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, obat tidur, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus mau mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Setiap mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Bahkan kami berdoa Bapa, biarlah Engkau berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati tanahnya, penduduknya, hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini supaya orang bertobat, berbalik dari dosa dan meninggalkan kejahatan dan berbalik kepada Tuhan. Sertai bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan pegang kendali bangsa kami. Dijauhkan dari pertikaian, kekacauan, yang ada damai sejahtera, bahkan berkat-Mu melimpah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah. Berkati juga Tuhan setiap bangsa-bangsa dan mereka yang setia berdoa di mesbah doa yang ada di negara-negara, yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua negara bagian di dalamnya. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau memberkati Bapa setiap para pendoa-pendoa-Mu agar terus setia berdoa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu malam hari ini yang sakit, disembuhkan, yang mengalami beban berat, Tuhan angkat, berikan kelegaan yang baru. Kami berdoa untuk seluruh tim medis yang ada di seluruh dunia menghadapi COVID. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Kami berdoa Tuhan pegang kendali. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan jadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.